Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekend TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman pioner seluruh Indonesia, semoga sehat selalu dan semangat, tidak pernah kendor di saat market bearish. Bukannya khawatir, tapi serok secara bertahap. Itu motivasi dan edukasi dari saya teman-teman, sebagai kita pelopor, sebagai pioner ya teman-teman. Untuk mewujudkan impian kita harus positive thinking. Nah ini teman-teman, menurut data dari Piscan yang terbaru, bahwasannya ya harga P-Network di saat bearish ini akan membalik tren dari posisi tren bearish, akan membalik ke tren bullish dalam waktu dekat. Nah kita lihat dulu market posisi sekarang. Market pada hari ini mengalami penurunan signifikan, minus 25% ya, dari harga di stagnan 1,15 US dollar, dan kini di bawah 1 dolar di harga 0,87 US dollar. Ini kalau kita lihat dari time frame-nya 1 minggu, penurunan ini sudah mencapai 45%, dari harga 1,58 sekarang sudah mencapai 0,87%. Ini teman-teman sangat momentum baik untuk menambah muatan, dan dalam waktu dekat pada tanggal 2 hari kemudian, jika market ini bertahan di angka 0,80, tidak lebih dari situ di bawah, sampai ke tanggal 23 kemudian, 2 hari kemudian, maka market disinyalir akan membalik tren. Dari tren bearish bisa beralih ke bullish, dan bisa tidak untuk kemungkinan akan pump signifikan. Tentunya momentum ini sudah saya berikan di konten saya sebelumnya. Lakukan serok secara berkala, secara bertahap ya bagi pioner, tetapi ini tetap disclaimer on dior bagi yang meyakini. Kalau tidak yakin ya silakan, yang mau cut loss silakan ya, yang mau tambah muatan silakan, itu pilihan ada di kita sendiri, karena kita pelaku ya untuk mendapatkan profit dan juga mewujudkan impian itu hanya ada di kita. Nah, posisi market sekarang ini 0,8757 menurut hemat saya sangat baik untuk serok ya, karena sudah minus di 50%-an di posisi dalam 1 minggu ini. Dari 1,59 ya level support dia, dan kini sudah jebol di harga 0,87. Memang ini sudah lama kita prediksi akan sebegini, tapi ternyata kemarin marketnya kuat, dan pada hari ini terjadi dump. Itu bisa efek dari penolakan Bitcoin, penolakan listing di Binance maksud saya ya. Oke teman-teman, lanjut kita bahas masalah data dari Piscan. Data dari Piscan bahwasannya menurut analisa dari data Piscan bakal terjadi pergeseran besar. P-Network bersiaplah. Nah ini news ini akan kita reaction ya, kita reaction news ini ya, untuk memberikan pencerahan maupun edukasi kepada pioner, dan agar lebih mantap ya untuk kedepannya, bahwasannya tidak labil dan tetap teguh dengan pendirian, dan juga tetap merapatkan barisan ya, dengan tidak goyah, sehingga apa yang diinstruksikan oleh pendiri P-Network Dr. Nicholas Kokalis ya, bahwasannya jangan pernah pioner menjual harga murah. Ini biarkan, mungkin ada pioner yang menjual harga murah karena panik sell ketika mendapatkan news bahwa P-Network ditolak oleh Binance untuk listing ya, sehingga ada yang krisis kepercayaan, yang goyah lantas menjual koinnya. Dan juga ini bisa juga faktor mendekati hari Lebaran, khususnya umat Islam didesak dengan kebutuhan keluarga, bisa saja dia menjual koin secara massal yang umat Islam ya, untuk menghadapi hari raya, sehingga ya harga ini berdampak mengalami penurunan secara signifikan, karena 230 negara itu tentunya mayoritas banyak juga yang Islam, yang dalam Hamin 8 memasuki hari raya ini tentunya mereka sangat banyak membutuhkan uang ya untuk menghadapi Lebaran. Itu bisa salah satu faktor ya penjualan massal Bitcoin bagi pioner yang memeluk agama Islam. Nah oke, lanjut kita bahas teman-teman, bagaimana regulator global menyikapi transisi P-Network ke Open Mainnet dapat mempengaruhi adopsi dan stabilitas jangka panjangnya. Kedua, pencatatan di bursa. Meskipun P belum terdaftar secara resmi di bursa utama,
spekulasi tentang potensi pencatatan terus memicu diskusi dalam komunitas. Jadi salah satu juga yang saya katakan tadi, efek yang berperan penting di bearish itu faktor penolakan dia listing di Binance itu berpengaruh ya, sehingga mungkin investor yang selama ini sudah menyimpan P-Network lantas mereka pesimis ya terhadap P-Network lantas menjual koinnya ya. Dalam skala besar itu selain dari pioner yang memang didesak dengan kebutuhan menghadapi untuk lebaran. Ketiga, kasus pengumuman di dunia nyata. Kasus penggunaan di dunia nyata. Sejauh mana bisnis dan pedagang menerima fee sebagai bentuk pembayaran yang sah akan menjadi faktor utama dalam kelangsungannya. Nah, 3 hal untuk membentuk lintasan masa depan fee. 1. Ekspansi ekosistem. Keberhasilan P-Network bergantung pada jumlah aplikasi dan layanan yang mengintegrasikan P sebagai sarana transaksi layak. Jika lebih banyak bisnis dan platform mengadopsi P, permintaan mata uang tersebut dapat meningkat secara organik. Jadi tergantung teman-teman dengan aplikasi layanan ya, sehingga seberapa transaksi ini ya banyak digunakan di platform dan mengadopsi P. Kalau permintaan banyak ya, maka akan meningkat harganya secara organik. 2. Keyakinan komunitas. Aset terbesar P-Network adalah komunitasnya yang berdedikasi dan aktif, namun tanpa perkembangan signifikan dalam waktu dekat, kepercayaan dan antusiasme mungkin mulai memudar. Nah, jadi teman-teman, P-Network ini memang dibesarkan oleh komunitas yang besar, yang solid selama ini, sehingga harganya terus melambung ya, dan kini mungkin faktor ada krisis kepercayaan di tubuh komunitas P-Network ya. Faktor ditolaknya dari Binance, dan juga yang saya bilang tadi ya, faktor kebutuhan. Nah, dan semoga saja nanti akan ada terobosan dan titik balik ya, sehingga ini memang betul-betul akan membalik tren. 3. Keputusan strategis oleh tim inti. Nah, ini keputusan yang harus diambil sikap oleh tim inti, yaitu core team. Ya, core team harus mengambil sikap dan keputusan yang positif untuk meyakinkan komunitas agar tetap merapatkan barisan, dan juga untuk meyakinkan para investor ya untuk masuk, karena dari langkah core team inilah terobosan yang akan betul-betul membalikkan tren ya. Nah, tentunya pihak core team tentu akan mengambil langkah yang positif bagi kemajuan untuk P-Coin dan komunitas P-Network. Tindakan yang diambil oleh tim inti atau core team P akan memainkan peran penting dalam menentukan masa depan proyek. Kebijakan mengenal verifikasi KYC, penerapan mainnet, dan integrasi blockchain akan berdampak signifikan terhadap prospek jangka panjang P. Nah, jadi kebijakan-kebijakan core team inilah yang akan menentukan masa depan ya P-Network atau Coin P. Meskipun ada tanda-tanda ketahanan, komunitas P harus tetap realistis tentang tantangan yang akan datang. Jika ketidakpastian saat ini terus berlanjut dan tidak ada inovasi signifikan yang muncul, pertanyaan kritis pasti akan muncul. Nah, jika kalau core team itu tidak ada tindakan dalam menangani posisi harga bearish ini, maka akan muncul lagi ya pertanyaan yang mendesak core team, bahwasannya mereka akan menambah krisis kepercayaan kalau tidak ada langkah yang dilakukan oleh core team ya untuk meyakinkan para investor dan komunitas ya untuk membalikkan tren. Dapatkan P-Network benar-benar memantapkan dirinya sebagai pemain utama dalam ruang mata uang kripto yang sangat kompetitif. Bagi sebagian besar komunitas pioner, optimisme tetap kuat. Banyak pengadopsi awal terus mempertahankan P yang mereka tambang, yakin bahwa potensi sebenarnya belum terwujud. Namun jalan di depan masih jauh dari pasti. Momen yang menentukan bagi P-Network, data terbaru dari P-Scan menunjukkan bahwa, nah ini teman-teman ya, P-Network mungkin mendekati titik balik yang signifikan jika antisipasi pertambahan aksi jual terwujud setelah 23 Maret. Hal ini dapat memberikan peluang bagi P untuk mendapatkan kembali momentumnya. Jadi menurut data P-Scan yang terbaru itu ya, teman-teman ya, bahwasannya ketika market ini turun bertahan sampai tanggal 23 Maret, 2 hari kemudian, pola candlestick-nya posisi konsolidasi di harga 0,8 tadi ya atau 0,85, dan dia tidak akan turun ke harga 0,5 ke bawah
ya dia tetap bertahan 2 hari kemudian. Nah, ini akan membuat peluang untuk membalik tren. Dari tren bearish akan bisa beralih ke tren bullish, dan ini juga tidak menutup kemungkinan harus ada peran aktif dari core team. Ya, core team harus melakukan terobosan-terobosan, bisa melakukan dengan cara burning, ya melakukan pembakaran token dalam jumlah besar-besaran, dan juga melakukan buyback untuk pihak dari core team, sehingga ini bisa memompa harga. Dan kalau harga sudah membalik tren dari bearish ke bullish, dan ini bisa menanamkan kepercayaan komunitas besar Pi Network ya untuk masa yang akan datang, dan juga bisa menarik minat investor untuk masuk ya membeli Bitcoin dalam skala besar. Nah, itu teman-teman informasi saya berikan, semoga bermanfaat dan tetap mantap terus, jangan pernah goyah. Ya, manfaatkan momen saat bearish, kita share dalam secara bertahap, dan next time ketika market membalik maka kita akan mendapatkan cuan sesuai dengan harapan kita. Ya, semoga ya setelah tanggal 23 sampai menjelang lebaran market sudah bullish dan kita bisa menjual di harga tinggi untuk kebutuhan lebaran nanti. Ya, tetap disclaimer on your. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu saya, like, share, serta komen, dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.